Hujan turun tipis di pinggiran kota saat Arga berdiri sendirian di depan makam tua. Lampu-lampu pemakaman berkedip seperti napas terakhir yang enggan pergi. Di batu nisan itu, terukir satu nama yang tak pernah benar-benar meninggalkan pikirannya. Nadira, mantan kekasihnya. Perempuan yang ia cintai. Perempuan yang mati dengan luka dan rahasia. Arga mengepalkan tangan. Dadanya sesak, bukan hanya oleh rindu, tetapi oleh kutukan yang mengalir dalam darahnya. Setiap bulan purnama, tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang tak lagi manusia. Manusia serigala. Monster yang pernah membuat Nadira ketakutan dan menjauh darinya, tepat sebelum kematiannya. "Aku datang lagi," bisiknya lirih. Angin dingin menyapu dedaunan. Untuk sesaat, Arga merasa tidak sendirian. Sejak Nadira meninggal secara misterius setahun lalu, hidup Arga berubah menjadi neraka yang berulang. Bukan hanya karena kutukan bulan, tetapi karena suara. Suara lembut yang memanggil namanya di malam hari. Bayangan perempuan berambut panjang yang muncul di pantulan kaca. Aroma melati yang tak pernah ada di rumahnya sebelumnya. Ia tahu satu hal. Nadira belum pergi. Malam itu, purnama menggantung penuh di langit. Arga mengurung diri di rumah tua peninggalan ayahnya, mengikat tangan dan kakinya dengan rantai besi. Ia tak ingin menyakiti siapapun. Ia tak ingin menjadi monster lagi. Namun saat perubahan dimulai, tulang meregang, napas tercekik, kulit terbakar, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Arga." Ia meraung kesakitan. "Pergi, jangan lihat aku." Bayangan putih muncul di sudut ruangan. Perlahan, wujud Nadira terbentuk, pucat, matanya hitam kosong, gaun putihnya bernoda darah kering, tapi ekspresinya bukan marah, bukan takut, melainkan rindu. "Aku tidak pernah membencimu. Aku mati karena rahasia, bukan karena kamu." Rantai besi terputus. Manusia serigala itu bangkit, tubuh besar dan berbulu berdiri tepat di hadapan roh mantan kekasihnya. Untuk pertama kalinya, monster dan arwah saling menatap, terikat oleh cinta yang tidak sempat selesai. Dan malam itu, Arga sadar. Kutukan bulan dan kematian Nadira saling terhubung. Di luar rumah, angin berhenti berhembus, karena sesuatu yang lebih mengerikan dari manusia serigala baru saja bangkit. Arga terbangun dalam posisi berlutut di lantai kayu yang retak. Nafasnya berat, tenggorokannya kering, dan seluruh tubuhnya terasa nyeri seperti habis dihantam mimpi buruk yang terlalu nyata. Rantai besi di sekelilingnya patah dan berserakan. Bukti bahwa malam tadi bukan sekadar halusinasi. Ruangan itu sunyi, terlalu sunyi. Namun aroma melati masih menggantung di udara. "Nadira?" panggil Arga lirih. Tak ada jawaban, tapi bayangan di sudut ruangan bergerak. Cahaya bulan merayap masuk melalui jendela, membentuk siluet tubuh perempuan yang berdiri memunggunginya. Rambut panjang menutupi wajahnya. Ujung gaunnya hampir menyentuh lantai. "Kamu kembali," kata Arga dengan suara bergetar. Roh itu perlahan menoleh. Wajah Nadira kini berbeda. Bukan pucat penuh rindu seperti semalam, melainkan kosong, dingin, dengan senyum tipis yang terlalu kaku untuk disebut manusia. "Mereka berbohong padamu," ucapnya pelan. "Dan aku membayar kebohongan itu dengan nyawaku." Arga menelan ludah. Ingatannya melayang ke malam terakhir mereka bertengkar. Tuduhan, ketakutan Nadira pada perubahan Arga saat purnama, dan seorang pria lain yang berdiri di kejauhan, tersenyum seolah tahu segalanya. Raka Pradipta, sahabatnya sendiri. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Arga. Cahaya di sekitar Nadira meredup. Suaranya berubah berlapis, seakan bukan hanya satu jiwa yang berbicara. "Dia tahu tentang kutukanmu. Dia mengikutiku malam itu. Dia ingin kekuatanmu,
tapi yang ia dapatkan hanya kematianku. Udara mendadak dingin. Dinding rumah bergetar pelan. Arga merasakan sesuatu berdenyut di dadanya. Amarah bercampur rasa bersalah yang mendalam. Aku datang bukan untuk menenangkanmu, lanjut Nadira. Aku terikat di dunia ini karena dendam dan karena kamu. Arga menggeleng keras. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Nadira mendekat. Kini jarak mereka hanya sejengkal. Mata hitam itu menatap lurus ke dalam jiwanya. Kamu tidak punya pilihan lagi, Arga. Bulan akan selalu memanggilmu. Dan aku akan selalu kembali. Di luar, suara anjing melolong panjang. Bulan kembali membulat, seolah sengaja mempercepat siklusnya. Tubuh Arga mulai panas. Kukunya memanjang, tulangnya berderak. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Nadira memeluknya dari belakang. Dingin, namun terasa nyata. Jika kamu monster, bisiknya di telinganya, maka aku adalah kutukan yang akan berjalan bersamamu. Raungan manusia serigala menggema, bercampur tawa lirih dari dunia arwah. Dan di kejauhan, seseorang terbangun dengan dada berdebar, karena ia baru saja menyadari, yang mati belum selesai, dan yang hidup akan segera menyusul. Sejak malam itu, Arga tak pernah benar-benar sendirian. Kemanapun ia pergi, bayangan Nadira selalu mengikuti. Terpantul di kaca etalase, berdiri di ujung lorong, atau duduk diam di sudut kamar dengan kepala miring, seolah mengamati setiap tarikan nafasnya. Aroma melati kini bukan lagi penghibur, ia menjadi peringatan. Arga mencoba hidup normal. Ia bekerja di bengkel siang hari, menunduk, menghindari tatapan orang. Namun, bisikan itu tak pernah berhenti. Mereka menatapmu, suara Nadira berdesis lembut. Mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Arga menutup telinga. Berhenti, aku mohon. Malam hari menjadi lebih buruk. Setiap kali bulan mulai menua, tubuhnya bereaksi lebih cepat. Transformasi datang tanpa peringatan. Tulang terasa longgar, kulit panas, dan amarah muncul tanpa sebab. Yang membuatnya ngeri bukan perubahan itu sendiri, melainkan rasa senang sesaat yang mulai menyelinap. Dan Nadira selalu ada di sana. Suatu malam, Arga terbangun di tengah kota, di gang sempit yang basah oleh darah. Seekor kucing terletak tak bernyawa, kukunya masih basah, dadanya sesak. Apa yang aku lakukan? Gumamnya panik. Nadira muncul di hadapannya, berdiri di atas genangan darah, wajahnya tenang. Kamu bertahan. Dunia ini kejam, Arga. Kamu hanya menyesuaikan diri. Ini salah, teriak Arga. Ini bukan aku. Roh itu mendekat. Kali ini sentuhannya terasa lebih berat, lebih nyata, dan lebih dingin. Kamu menyangkal apa yang seharusnya kamu terima. Arga mundur. Untuk pertama kalinya, ia takut pada Nadira. Ia mulai mencari jawaban, menggali arsip lama, bertanya pada orang-orang yang dulu mengenal Nadira, hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Malam kematian Nadira, ada ritual yang gagal, ritual pemanggilan roh penjaga, ritual kuno yang membutuhkan darah makhluk terkutuk, darah manusia serigala. Raka Pradipta tak hanya menginginkan kekuatan, ia menggunakan Nadira sebagai tumbal. Kamu tidak hanya mati karena dibunuh, bisik Arga saat Nadira muncul di rumahnya malam itu. Kamu terikat, diubah. Wajah Nadira bergetar, senyum tipisnya retak. Untuk sesaat, ekspresi rindu itu kembali, lalu tenggelam oleh sesuatu yang lebih gelap. Aku tidak ingin menjadi seperti ini, suaranya berubah parau. Tapi rasa sakit membuatku lapar. Lampu rumah meledak, jendela bergetar. Bayangan Nadira memanjang di dinding, tak lagi sepenuhnya berbentuk manusia. Aku mencintaimu, dan aku tidak akan kehilanganmu lagi. Tidak pada kematian, tidak pada dunia. Arga merasakan sesuatu melilit dadanya. Bukan rantai, bukan cakar, melainkan ikatan. Ikatan roh dan kutukan. Jika Nadira tenggelam dalam kegelapan, ia akan terseret bersamanya. Di luar, bulan purnama mulai terbit lebih awal. Dan Arga akhirnya mengerti, jika ia tidak menghentikan ini,
maka manusia serigala dan roh mantan kekasihnya akan menjadi teror yang tak terpisahkan. Malam itu terasa berbeda. Udara lebih berat, sunyi lebih dalam, seolah dunia menahan napas menunggu keputusan Arga. Bulan purnama menggantung rendah, cahayanya pucat seperti wajah orang sakit. Di dalam rumah tua, lilin-lilin menyala membentuk lingkaran simbol kuno. Simbol yang Arga temukan dari catatan ritual terlarang milik Raka Pradipta. Di tengah lingkaran itu, Arga berdiri dengan tubuh gemetar. Di dadanya, denyut kutukan terasa semakin cepat. Setiap detik mendekati purnama penuh, manusia serigala di dalam dirinya menggaruk-garuk ingin keluar. "Aku tidak ingin melakukan ini," katanya lirih. Di seberangnya, Nadira berdiri. Wujudnya kini tak stabil, kadang tampak seperti perempuan yang ia cintai, kadang seperti bayangan hitam dengan mata kosong yang berdenyut marah. Aroma melati bercampur bau tanah basah dan darah. "Kamu berjanji tidak akan meninggalkanku." Suara Nadira berlapis, gema dari dunia lain. "Kamu berjanji." Arga menutup mata. "Aku berjanji saat kamu masih hidup. Sekarang, kamu terikat oleh dendam, dan aku ikut terikat bersamamu." Ia mengangkat pisau ritual, bilah tua yang berkarat, dingin di tangan. Catatan itu jelas, ikatan roh hanya bisa diputus dengan darah makhluk terkutuk dan pengakuan cinta terakhir. Artinya, jika ritual berhasil, Nadira akan pergi. Dan jika gagal, mereka berdua akan hancur. Tiba-tiba, pintu rumah terbanting terbuka. Raka Pradipta muncul dari gelap, wajahnya kurus, matanya menyala oleh kegilaan. "Terlambat," katanya sambil tertawa kecil. "Ikatan itu sudah sempurna." Nadira menoleh ke arahnya, amarahnya meledak. Bayangan hitam menyambar, menghantam Raka ke dinding. Darah muncrat, tapi Raka tersenyum. "Aku mati pun tidak masalah," ujarnya terengah. "Aku ingin melihat apa yang terjadi saat cinta dan kutukan bersatu." Arga menggeram, tulangnya mulai berubah, bulu muncul di lengannya. Waktu hampir habis. "Nadira," katanya keras, berjuang melawan transformasi. "Dengarkan aku mencintaimu, tapi cinta bukan berarti memiliki selamanya." Untuk pertama kalinya, Nadira menangis, air mata hitam mengalir di pipinya. "Aku takut sendirian." "Aku juga," jawab Arga jujur. "Tapi kita tidak bisa terus begini." Ia menggoreskan pisau ke telapak tangannya, darah menetes ke simbol di lantai, menyala redup. Nadira berteriak, teriakan panjang yang membuat kaca pecah dan angin menderu. "Maafkan aku," teriak Arga. Cahaya meledak dari lingkaran ritual, dan di tengah cahaya itu, Nadira menatap Arga untuk terakhir kalinya. Bukan sebagai roh penuh dendam, melainkan sebagai perempuan yang pernah ia cintai. Arga terbangun di lantai dingin dengan tubuh terasa ringan. Terlalu ringan. Lilin-lilin telah padam, simbol ritual memudar menjadi bekas arang. Rumah tua itu sunyi, tanpa aroma melati, tanpa bisikan. Untuk sesaat, ia berpikir semuanya telah berakhir. Namun rasa sakit datang terlambat. Denyut di dadanya berubah, bukan lagi amarah yang membara saat bulan purnama, melainkan kekosongan yang menggigit. Ia bangkit tertatih ke cermin. Wajahnya pucat, mata cekung, dan bayangan di belakangnya bergerak sedikit terlambat. "Tidak," Arga berbisik. Ritual memang memutus ikatan Nadira, tetapi kutukan manusia serigala tidak ikut pergi. Ia berubah bentuk, tidak lagi menunggu bulan purnama penuh. Perubahan kini dipicu oleh emosi, kesedihan, rasa bersalah, kerinduan. Setiap kenangan tentang Nadira membuat tulangnya berderak, kukunya memanjang. Di luar, kota berdenyut seperti biasa, tapi kabar buruk menyebar cepat. Orang-orang mulai menghilang. CCTV merekam bayangan besar melintas di atap, dan di beberapa tempat, saksi mengaku mendengar tangisan perempuan sesaat sebelum serangan terjadi. Arga memburu kebenaran dan menemukan yang paling ia takuti. Raka Pradipta tidak mati. Ia bangkit sebagai sesuatu yang cacat, hidup namun setengah terikat pada dunia arwah. Ritual yang gagal menyisakan pintu terbuka, dan dari celah itu sisa Nadira,
bukan jiwanya, melainkan dendamnya, menempel pada siapapun yang paling membencinya. Kamu tidak bisa membebaskannya. Raka menyeringai saat Arga menemukannya di gedung terbengkalai. Cinta meninggalkan bekas. Bekas itu lapar. Angin berputar. Bayangan Nadira muncul sebentar, wajahnya kosong, mata hitam. Bukan Nadira yang Arga kenal, hanya gemas sakit yang tersisa. Arga menggeram. Perubahan datang menghantam. Kali ini ia memilih untuk berubah. Ia melompat, mencakar, meraung. Bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengakhiri siklus. Pertarungan berlangsung brutal. Darah, beton retak, jeritan. Raka tertawa hingga napasnya habis, sementara bayangan Nadira terhisap kembali ke celah yang terbuka di lantai. Saat semuanya berakhir, Arga berdiri sendirian. Tubuhnya bergemetar. Kutukan masih ada, namun kini diam, seolah menunggu keputusan terakhirnya. Ia menatap langit. Bulan mulai memudar. Arga mengerti satu hal. Untuk menutup pintu sepenuhnya, harus ada penjaga. Dan penjaga itu harus hidup di antara manusia dan monster. Fajar menyingsing pelan, memudarkan cahaya bulan yang selama ini menguasai hidup Arga. Kota mulai terbangun, tak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kehancuran semalam. Sirene terdengar jauh, seperti gema dari dunia lain. Dunia yang Arga tahu tak akan pernah benar-benar ia tinggalkan. Ia berdiri di atap gedung. Angin pagi menerpa bulu yang belum sepenuhnya menghilang. Kutukan itu masih hidup di dalam dirinya. Tenang, waspada, seperti binatang yang belajar mengenali tuannya. Arga menutup mata. Di keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang lembut. Bukan bisikan, bukan bayangan, melainkan kenangan. Tawa Nadira. Cara ia memanggil namanya, dan untuk pertama kalinya sejak kematiannya, rasa itu tidak menyakitkan. "Aku baik-baik saja," suara Nadira terngiang, bukan dari luar, tapi dari dalam. Bukan roh yang terikat, melainkan jejak cinta yang telah berdamai. Arga tersenyum tipis. Ia tahu itu bukan arwah. Itu adalah sisa kemanusiaannya sendiri, yang akhirnya kembali. Pintu telah tertutup. Dunia arwah dan dunia manusia kembali terpisah, tapi retakannya akan selalu ada, dan seseorang harus berdiri di sana, menjaga agar tidak terbuka lagi. Arga memilih tinggal. Ia menjadi bayangan yang bergerak di malam hari, menjauhkan makhluk-makhluk yang lolos dari celah, menghentikan ritual terlarang, melindungi orang-orang yang bahkan tak tahu mereka hampir mati. Di siang hari, ia hanyalah pria pendiam di kota. Di malam hari, ia adalah penjaga. Bukan pahlawan, bukan monster. Di pemakaman tua, Arga berhenti di depan nisan Nadira. Ia meletakkan setangkai melati. "Terima kasih," katanya pelan, "karena pernah mencintaiku, bahkan saat aku menjadi sesuatu yang lain." Angin berhembus lembut. Tidak ada jawaban, dan itu tidak apa-apa. Bulan akan selalu terbit. Kutukan akan selalu ada, tapi kini ia tidak lagi sendirian dalam gelap. Karena di antara cinta dan horor, antara manusia dan monster, Arga telah menemukan tempatnya.